Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kenalkan, nama saya Firman Davi Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis website. Identifikasi masalah. Perkembangan teknologi yang pesat menjadi salah satu alat bantu dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan informasi, manusia seringkali menggunakan teknologi seperti internet bahkan menjadi satu kebutuhan pokok yang tidak dapat ditinggalkan. Setiap orang dapat mencari dan menyediakan informasi dengan mudah melalui internet. Internet menjadi salah satu fenomena menarik yang banyak mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia. Internet sebagai penyedia informasi banyak diaplikasikan untuk membuat beragam jenis website. Salah satunya adalah website informasi lowongan pekerjaan. Pekerjaan merupakan aset terpenting yang harus dimiliki setiap orang untuk menyejahterakan kehidupan. Walaupun pada era ini banyak perusahaan atau instansi menawarkan lowongan pekerjaan, dengan berkembang teknologi informasi sudah banyak juga iklan-iklan lowongan pekerjaan yang dibagikan melalui media sosial dan internet. Namun karena kemudahan informasi tersebut, maka banyak juga iklan atau lowongan pekerjaan berbasis penipuan. Dengan adanya masalah tersebut, maka penulis bertujuan untuk membangun sebuah website lowongan pekerjaan yang aman. Dalam menerima informasi lowongan, admin akan mengkonfirmasi pada perusahaan yang bersangkutan, lalu akan membagikan pada website. Dengan adanya website ini diharapkan para pencari pekerjaan dapat menemukan pekerjaan yang dicari dan mengurangi resiko untuk tertipu pada lowongan kerjaan palsu. Analisa kebutuhan fungsional. Analisa kebutuhan fungsional berhubungan dengan fitur yang akan dibuat pada sistem tersebut. Kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan. Perusahaan dapat melakukan pendaftaran, melakukan login, membuat informasi lowongan, dan logout. Untuk user, melakukan pendaftaran, melakukan login, lihat lowongan, logout. Admin melakukan login, membuat informasi lowongan, mengedit informasi lowongan, menghapus informasi lowongan, dan logout. Yang selanjutnya adalah pemodelan sistem. Untuk use case diagram. Di sini untuk use case diagram lowongan kerja, user ada tiga di sini: user, perusahaan, dan admin. User itu dapat mempunyai daftar, login, melihat informasi, dan logout. Sedangkan perusahaan dapat login, menginfokan berita lowongan, dan logout. Dan admin bisa login, membuat informasi, mengedit informasi, dan menghapus informasi lowongan dan logout. Selanjutnya yaitu untuk pemodelan sistem atau activity diagram pendaftaran user. Untuk pertama yaitu diawali dengan user membuka halaman pendaftaran. Setelah itu sistem memproses dan menampilkan halaman pendaftaran. Selanjutnya user dapat mengisi form pendaftaran. Nanti data akan divalidasi. Jika data tervalidasi dan sukses, data akan menampilkan detail datanya, dan jika tidak sesuai maka user akan mengisi lagi form pendaftaran. Kemudian sistem activity diagram. Admin mengolah lowongan kerja. Admin dapat login, jika gagal maka akan kembali lagi. Sistem akan menampilkan halaman login. Admin akan mengisi pendaftaran, jika benar masukkan username dan password. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman utama user, pilihan lowongan pekerjaan. Admin dapat menambah, mengedit, menghapus lowongan kerjaan, akan menampilkan detail pesanan. Untuk pemodelan sistem sequence diagram user, di sini user dapat registrasi dapat diproses. Setelah terverifikasi maka login terverifikasi akan melihat pekerjaan, daftar kerja ke perusahaan, menyimpan pendaftaran kerja, lalu akan disimpan ke database dan dapat logout. Nah, untuk selanjutnya itu pemodelan sistem sequence diagram perusahaan login terverifikasi dapat memberi pekerjaan dari website di database-nya,
dapat menyimpan data jika data sudah benar, dan logout. Kemudian sistem DFD referensi. Ini user dapat login, dapat menginput data. Di sini akan menginput login admin, input data lowongan kerja, edit data lowongan kerja, informasi lowongan kerja, lowongan apa lowongan pekerjaan dari perusahaan, input lowongan pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk pemodelan DFD level 1. User dapat melihat iklan. Si user akan mendapat informasi dari iklan tersebut. User dapat mendaftar dan akan menjadi data user. Dari lowongan pekerjaan, data lowongan, informasi lowongan, admin kelola informasi lowongan dapat menjadi data lowongan. Untuk perusahaan dapat login dan memberikan data perusahaan, informasi lowongan, mengirimkan informasi ke admin, lalu akan dikelola, informasi akan dikelola dan akan menjadi iklan lowongan jika terverifikasi, dan admin pun bisa login jadi admin. Kemudian sistem ERD-nya di sini akan terlihat. Untuk ERD-nya, user itu memiliki ID user, alamat, password, nama, jenis kelamin, pendidikan, usia, nomor telepon, email, jurusan, tanggal lahir. Sedangkan lowongan di sini ada tabel lowongan, mempunyai ID loker perusahaan, di admin, ID user, posisi, tanggal mulai, tanggal selesai, jenis kelamin, nama perusahaan, NM perusahaan. Itu akan mengelola admin, akan dikelola oleh admin yang memiliki ID admin, password, email, nama admin, dan akan perusahaan mempunyai ID perusahaan, NM perusahaan, email, password yang akan diberikan ke admin. Untuk perancangan database-nya di sini ada desainnya. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama perusahaan memiliki ID perusahaan yang menjadi primary key-nya, dan email, password, nama perusahaan. Selanjutnya ada admin, ada ID admin, itu akan menjadi primary key-nya, dan akan ada email, password, nama admin. Selanjutnya ada lowongan ini akan ada ID loker, ID perusahaan, ID admin, ID user. Ini dari tabel yang terrelasi dari tabel perusahaan, admin, dan tabel user. Di sini ada posisi, tanggal mulai, tanggal selesai, jenis kelamin, nama perusahaan. Sedangkan ada user di sini memiliki primary key, ID user, dan memiliki email, password, nama user, jenis kelamin, pendidikan, usia, nomor telepon, jurusan, tanggal lahir, dan alamat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.